Cerita ini berawal saat kakakku Roni memintaku untuk membantu seorang dosen teman kerjanya mengetikkan tulisannya untuk sertifikasi. Tanpa pikir panjang, aku menerima tawaran itu. Lumayan buat tambah-tambah uang jajan. Sekitar pukul 5 sore, aku berangkat ke tempat kakakku bekerja. Sampainya di sana, aku diantar kakak ke lantai 2 dan dipertemukan dengan Pak Beni di kantornya. Hanya saja Pak Beni memintaku untuk menunggu sampai jam 7 malam. Karena dia akan menghadiri rapat dulu. Apalagi Pak Beni belum menulis untuk bahan sertifikasinya. Sebelum dia pergi, dia meminta dan mencatat nomor HP-ku. Setelah itu, kakak mengajakku ke lantai 3 ke ruangan tempat kakakku bekerja. Sampai di lantai 3, lalu kakak membukakan pintu, menyalakan lampu ruangan karena hari sudah beranjak malam, sambil menunjukkan ruangan komputer tempat aku mengetik nanti. Semuanya sudah dipersiapkan oleh kakakku, dan nantinya aku tinggal mengetik saja. Tak lama setelah semuanya dipersiapkan, kakakku pamit pulang duluan karena mau menghadiri acara keluarganya. Makanya dia minta bantuanku untuk teman kerjanya itu. Dan nanti kalau tulisannya sudah siap, Pak Beni akan meneleponku. Lalu kakak pun beranjak pergi pulang. Aku kini sendirian. Waktu pun sudah menunjukkan jam 7 malam. Tapi Pak Beni belum juga menelponku. Biar suasana tidak sepi, aku pun menyalakan musik dari komputer. Sambil menunggu, aku melihat-lihat sekeliling ruangan. Setiap sudut ruangan yang aku lihat sangat bersih, dan semuanya tersusun dengan rapi. Mulai tumpukan buku-buku yang tertata, dan juga meja kursi tempat mahasiswa-mahasiswa belajar. Dan alat-alat praktek kerjanya pun tertata juga. Namun di sudut ruangan ada benda yang tertutup kain hitam. Aku tak berani membukanya. Mungkin itu benda untuk praktek kerja, ditutupi kain hitam agar tidak berdebu, pikirku. Lama aku memperhatikan ruangan itu. Tiba-tiba Pak Beni menelponku dan aku disuruhnya untuk mengambil tulisannya di kantornya di lantai 2. Aku pun bergegas keluar ruangan dan turun ke lantai 2 untuk mengambil tulisan Pak Beni di kantornya.
Saat aku pergi ke lantai 2, suasana biasa saja dan terang benderang karena lampu-lampu di setiap lorongnya menyala. Jadi tidak ada sesuatu yang menakutkan. Singkat cerita, aku kembali ke lantai 3 sambil membawa tulisan dari Pak Beni. Aku pun segera mengetik tulisan itu biar cepat selesai. Hanya saja tulisan yang diberikan oleh Pak Beni baru sebagian saja. Sebagiannya lagi masih ditulis oleh Pak Beni. Tanpa buang waktu, jari-jariku mulai mengetik. Hati-hati aku mengetik tulisan Pak Beni, karena tulisannya memakai huruf tegak bersambung, yang terkadang aku kesulitan untuk membacanya. Sudah jam 10 malam, ketikanku masih belum beres. Jariku masih disibukkan dengan mengetik tulisan dari Pak Beni. Saat asik mengetik, aku dikagetkan oleh Pak Beni yang tiba-tiba sudah ada di sampingku. Sambil menyerahkan tulisan terakhirnya, dia pun sedikit mengecek hasil ketikanku yang sedang aku kerjakan. Setelah dianggap aman, Pak Beni pun berpamitan untuk pulang duluan. Dan sebelum dia bergegas pergi, dia menyuruhku jika sudah selesai semua ketikannya untuk segera pula dikirimkan ke email yang sudah diberikan alamatnya kepadaku. Tak lama, Pak Beni pun pergi meninggalkan ruanganku. Selesai tulisan pertama aku ketik, berlanjut aku ke tulisan kedua yang aku ketik. Aku tak mau berlama-lama. Sampai tak terasa waktu sudah jam 11:30 malam. Lalu terdengar ketukan pintu dan kulihat masuklah 2 orang penjaga keamanan kampus dan menghampiriku, menanyakan apakah kegiatanku sudah selesai atau belum. Lalu aku menjawab bahwa sebentar lagi juga beres. Lalu kedua penjaga keamanan itu pun kembali berpatroli. Tanpa menutup pintu, dia pun meminta kalau kegiatanku sudah selesai, tolong matikan lampu, matikan komputernya, dan jangan lupa untuk mengunci pintunya. Kembali, aku meneruskan ketikanku. Akhirnya selesai juga ketikanku. Lalu aku kirimkan melalui email. Setelah selesai semua, aku bersiap-siap
untuk pulang. Segera kumatikan komputer. Namun, keanehan mulai terjadi. Komputer yang kumatikan tetap saja menyala. Lalu, ku coba untuk mematikan komputer itu yang kedua kalinya. Dan akhirnya, komputer pun bisa mati. Aku segera melangkah untuk pergi. Namun saat aku melangkah, kaki kananku terasa berat dan sulit untuk kulangkahkan. Ketika kulihat, ternyata ada sosok anak kecil dengan wajah hitam legam, matanya melotot dan menyeramkan, menatapku sambil jongkok. Ia memegangi kaki kananku. Ya ampun, ada apa ini? Saat aku kesulitan untuk melangkah, lampu ruangan pun tiba-tiba mati. Seketika itu juga bulu kuduku merinding. Menyala lagi, mati lagi, menyala lagi, dan akhirnya lampu itu pun mati. Suasana pun menjadi gelap. Hanya cahaya lampu luar yang masih sedikit menerangi ruangan ini. Aku yang teramat ketakutan masih kesulitan untuk melepaskan pegangan sosok anak hitam ini dari kakiku. Dan samar terdengar pula suara perempuan lirih di sudut ruangan. Tutupkeun pantona tiris. Tutupkeun pantona tiris. Setelah mendengar suara itu, tiba-tiba pintu ruangan tertutup dengan kerasnya seperti dibanting. Tidak hanya itu, di sudut lain, benda yang ditutupi kain hitam kini gerak-gerak sendiri dan berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok pocong dengan wajah yang terlihat gosong. Dan tak hanya itu, sosok wanita lirih itu dengan memakai gaun putih dengan rambut yang terurai panjang melayang-layang di hadapanku sambil tertawa menyeramkan. Aku yang masih terdiam, masih berusaha untuk melepaskan pegangan sosok anak hitam ini, sambil berdoa sebisaku, berharap semua ini berakhir. Namun belum saja lepas dari pandangan yang menyeramkan, kini muncul kembali kepala yang besar, mata merah menyala, dan taring yang tajam, serta lidah yang menjulur panjang, berlumuran darah di mulutnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh bulu-bulu tebal, keluar menembus dinding tembok dan menatap penuh kemarahan padaku.
Sosok berbulu itu berjalan dan melempar-lemparkan kursi dan meja dengan tangannya yang begitu besar. Suasana di ruangan ini menjadi ramai tak karuan. Aku hanya bisa menangis dan terus berdoa, dan tak bisa menyembunyikan ketakutanku yang teramat sangat. Tak henti aku berdoa. Dengan sekuat tenaga, aku mencoba melangkah, menyeret kakiku, walau anak hitam itu masih enggan melepaskannya. Walau dengan tertatih-tatih dan terasa berat, aku terus memaksa melangkah mendekati pintu untuk keluar. Selangkah demi selangkah yang berat dan juga keringat yang mengucur membasahi seluruh badan, aku terus mendekati pintu keluar. Walau semua sosok masih ada dan menampakkan diri, tapi untungnya sosok-sosok itu tak berani mendekatiku, apalagi menyerangku. Saat aku sudah ada di depan pintu, seketika itu juga sosok anak hitam itu menghilang, dan kini kakiku terasa ringan. Tanpa banyak berpikir, aku pun langsung membuka pintu dan berlari keluar. Dengan terengah-engah, akhirnya aku pun sudah berada di depan pos penjaga keamanan. Dengan segera, seorang penjaga keamanan pun menenangkan aku yang terlihat begitu lemas dan pucat. Dan ia pun memberiku segelas air minum. Setelah aku mulai tenang, aku pun menceritakan kisah yang baru saja aku alami. Setelah mendengar kisahku, penjaga keamanan itu menjelaskan bahwa memang di ruangan lab itu di lantai 3 ada banyak sosok penunggunya. Dan dia merasa salut kepadaku karena baru kali ini ada orang yang berani diam di ruangan itu sampai larut malam.